Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sarota kita pada hari ini, edisi hari Selasa 24 Mei tahun 2022. Sebelum kita melakukan tugas dan aktivitas kita di hari ini, mari kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita juga membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Bersyukur ya Tuhan bahwa hari ini, di pagi yang indah ini, di hari yang baru ini, Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami yang lelap. Pada saat ini Tuhan, sebelum memulai aktivitas kami datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Saat ini juga kami akan membaca juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini boleh masuk ke dalam hati dan jiwa kami, agar kami boleh dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, Engkau yang memberkati hamba-Mu yang memberitakan firman, agar hamba-Mu ini boleh berkata-kata dan Roh Kudus-Mu berada di hati hamba-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan, Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikian ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang dimana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita disapa oleh tema gerakan perubahan. Perubahan, Bapak Ibu, memang menjadi warna dari suatu masa pemerintahan. Kalau kita melihat di Indonesia dari masa pemerintahan presiden pertama hingga presiden kita pada saat ini, banyak sekali warna yang menjadi gambar ataupun suasana di Indonesia kita. Tentu jika kepemimpinan berganti,
ya banyak harapan dari rakyat akan kehidupan lebih baik. Ya. Gerakan perubahan ke arah yang lebih baik akan membuat rakyat merasakan kesejahteraan. Tetapi perubahan itu bisa dilakukan jika pemimpin tersebut memiliki jiwa kejujuran dan kebenaran. Nah, ini yang sangat jarang ditemukan, sangat langka ditemukan ya. Pembacaan kita pada hari ini Raja Yosia. Nah, pada awal masa pemerintahannya dia diragukan Bapak Ibu oleh banyak orang. Nah, hal tersebut terjadi karena Raja Yosia ya masih sangat muda ketika dia diangkat menjadi raja. Dia baru berusia 8 tahun ketika menjadi raja. Mana SD? Kalau sekarang. Nah, namun keraguan tersebut dijawab oleh Yosia pada tahun ke-8 pemerintahannya dengan melakukan suatu gerakan perubahan. Dia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Ia kemudian mulai mengerti tentang Allah dan kehendaknya. Sehingga pada tahun ke-12 pemerintahannya, Yosia mulai mentahirkan Yehuda. Mentahirkan maksudnya memulihkan Yehuda dan Yerusalem dari berhala-berhalanya. Nah, mesbah berhala serta patung-patung dirobohkan. Bukan hanya di Yehuda dan Yerusalem, tetapi ia juga melakukan pentahiran di kota Manasye, Efraim, Simeon, dan Naftali. Untuk seukuran Raja Yosia ini sangat berani ya, sangat jujur, ia memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat berani, ia jujur dan melakukan segala sesuatu dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, gerakan perubahan besar-besaran itu dilakukan dengan dasar ia taat, ketaatannya kepada kehendak Allah. Demikian dengan kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu. Banyak hal yang bisa diubah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian pula ketika ada perubahan baik yang dikumandangkan oleh pemimpin-pemimpin kita, hendaknya kita dukung dengan baik. Ya, mungkin ada perubahan dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan kita, dan lain-lain. Kita semua memberi diri untuk bersama diubah ke arah yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, bersyukur di pagi hari yang indah ini kami telah membaca juga mendengarkan renungan atas firman-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang mengajarkan tentang perubahan ke arah yang lebih baik. Engkau yang memampukan kami. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk taat dan diubah ke arah yang lebih baik. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini, di pagi ini, kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami mungkin tidak sempat menyebutkan nama-nama saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tetapi kami yakin kami yang ada di dalam hati kami doakan mereka agar mereka kembali pulih dalam kehidupannya. Engkau yang menjamah tubuh mereka yang sakit, agar kiranya boleh kembali memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Berdoa pula untuk rencana Tuhan, emeritasi dan sekaligus rencana
perayaan hari ulang tahun jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya, diadakan pada tanggal 1 nanti. Tuhan, Engkau yang memberkati panitia dalam mengatur acara pun dalam mencari dana. Engkau yang memampukan, Engkau yang memberikan kekuatan. Kiranya dalam semua itu yang dilakukan panitia hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan acara ini boleh terselenggara dengan baik atas rahmat dan kehendak-Mu saja Tuhan. Pada saat ini juga berdoa untuk kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yuliana Abadi bersama dengan suami, juga Bapak Pendeta Antonius Sura bersama dengan istri. Engkau yang memberkati hamba Tuhan-Mu ini ya Tuhan, agar kiranya mereka tetap selalu kuat dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam pelayanan mereka. Engkau yang memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dalam melayani jemaat-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga datang kepadamu, memohon berkat-Mu. Sebelum kami melakukan tugas dan aktivitas kami, Engkau yang memberkati. Kiranya segala hal-hal, pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan-Mu, tidak menjadikan batu sandungan buat orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi kami boleh menjadi semakin berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, inilah doa kami. Engkau juga memberkati anak-anak yang akan memulai sekolah, yang akan memulai pekerjaannya, yang akan memulai kuliahnya pada hari ini. Engkau yang memberkati, menguatkan. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan Sarota kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.